Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pemerintahan nagari atau desa akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 dari bab 1 sampai bab 4. Perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Meliana, kedua Lufianggis Guciano, ketiga Wan Safinatun Naja, keempat Nadia Heriza. Perkenalkan, saya sendiri Lufianggis Guciano, NIM 18042030, akan menjelaskan tentang latar belakang runtuhnya rezim Orde Baru dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur desentralisasi dan memberikan hak otonomi kepada daerah memang menjadi kesempatan pertama bagi daerah-daerah di Indonesia untuk menegaskan lokalitas bentuk pemerintahannya. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari atau Perdah Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang menjadi tema utama desentralisasi dan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Dengan lahirnya peraturan daerah ini, secara resmi sistem pemerintahan desa yang berlaku selama lebih kurang 23 tahun dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintahan nagari. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Nah, di sini kita akan membahas tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, bab 1 sampai bab 4. Nah, yang pertama kita akan membahas bab 1, ketentuan umumnya. Nah, pasal 1, Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat, DPRD adalah DPRD Sumatera Barat, Bupati adalah dalam Provinsi Sumatera Barat, pemerintahan adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri Presiden beserta para menteri, dan yang kelima yaitu pemerintahan provinsi adalah gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif provinsi. Masih di pasal 1, nah yang pertama yaitu pemerintahan kabupaten adalah bupati beserta perangkat daerah, kabupaten yang lain sebagai badan eksekutif kabupaten. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya. Kampung dengan nama lain yang setingkat dan terdapat dalam nagari bagian dari wilayah nagari. Yang keempat, pemerintahan nagari adalah satuan pemerintahan otonom berdasarkan asal-usul di nagari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu wali negari adalah pimpinan pemerintahan negari. Bab 2, nah nagari dan wilayah negari. Pasal 2, setiap negari mempunyai beberapa suku dengan batas-batas wilayah yang jelas. Pasal 3, wilayah nagari meliputi kesatuan wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun-temurun. Bab 3, nah pasal 4, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di negari, dibentuk pemerintahan negari, badan perwakilan anak negari, dan badan musyawarah adat dan syarak negari. Pasal 5, pemerintahan negari dipimpin oleh wali negari yang dipilih langsung oleh warga masyarakat negari. Nah, termasuk para perantau yang sedang berada di negari, dibantu oleh sekretaris negari dan perangkat negari lainnya. Nah, badan perwakilan anak negari terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh warga masyarakat negari. Badan permusyawaratan adat dan syarak negari terdiri dari utusan, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang di negari. Nah, pasal ke-6 yaitu susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan negari, badan perwakilan anak negari, dan badan musyawarah adat dan syarak negari diatur dengan peraturan daerah kabupaten. Selanjutnya ada pasal 4. Nah, harta kekayaan, pendapatan, dan penerimaan negari. Harta kekayaan negari meliputi yang pertama ada pasar negari,
Yang kedua ada tanah, hutan, batang, air, tebat, danau dan atau laut yang menjadi ulayat nagari. Yang ketiga balai, masjid dan atau surau nagari. Yang keempat tanah lapang atau tempat rekreasi nagari. Yang kelima bangunan yang dibuat oleh penduduk perantau untuk kepentingan umum, harta benda dan kekayaan lainnya. Nah, ini terdapat pada pasal 7. Pasal yang ke-8 yaitu yang pertama pendapatan dan penerimaan nagari, yang kedua ada penerimaan bantuan dari pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi serta pemerintah. Yang ketiga ada penerimaan lain-lainnya, yang pertama ada sumbangan pihak ketiga, pinjaman nagari, hasil kerjasama dengan pihak lain, pendapatan lain-lain yang sah. Dan seterusnya pada pasal 9 sampai pasal 14. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana NIM 18042032 akan menjelaskan pembacaan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis keunggulan dan kelemahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000, yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 4. Di mana dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2000 ditemukan beberapa kejelasan, yaitu mengapa pemerintahan daerah provinsi harus mengatur sistem pemerintahan nagari. Yang pertama adalah karena wilayah daratan Sumatera Barat pada dasarnya merupakan satuan kebudayaan yang homogen, sehingga hampir tidak ditemukan heterogenitas. Yang kedua adalah karena keinginan masyarakat untuk kembali ke pemerintahan nagari merupakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat, sehingga untuk mewujudkannya diperlukan suatu ketetapan yang mencakup seluruh wilayah daratan Sumatera Barat. Yang ketiga adalah pengaturan oleh pemerintah provinsi bersifat memfasilitasi dan untuk seterusnya dapat ditindaklanjuti melalui keputusan bupati atau peraturan daerah kabupaten. Yang keempat, pengaturan oleh pemerintah provinsi hanya sepanjang kewenangan yang ada, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Selanjutnya adalah kedudukan pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan negara, yaitu ada 6 kedudukan pemerintahan nagari dalam sistem pemerintahan negara. Yang pertama adalah bahwa pemerintahan nagari merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga nagari memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Yang kedua, pemerintahan nagari dapat melakukan perbuatan hukum, baik itu hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Yang ketiga adalah sebagai perwujudan demokrasi, dan yang keempat adalah dalam rangka menjaga dan memelihara penerapan adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah sebagai suatu landasan filosofi kehidupan nagari. Yang kelima, di nagari dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan nagari. Dan yang keenam adalah nagari memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan nagari, bantuan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Materi selanjutnya adalah gambar struktur eksistensi aktor kultural di nagari pada masa reformasi, yaitu pada masa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 pada masa reformasi, yaitu dapat sama-sama kita lihat pada gambar di bawah ini.
Materi selanjutnya yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari terdapat beberapa keuntungan atau kelebihan. Yang pertama, terdapatnya kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak memisahkan administratif dengan urusan adat sehingga menjadikan pemerintahan nagari kuat dan berwibawa. Yang kedua, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan guna mewujudkan otonomi nagari. Yang ketiga, dengan pemerintahan nagari, sumber-sumber pendapatan dan harta kekayaan nagari yang dikuasai pihak lain seperti tanah, hutan, dan bahan gantian sebagai ulayat nagari dapat ditata dan dikembalikan kepada nagari. Yang keempat, pemerintah nagari dengan otonomi asli yang dipunyaikan dapat menyumbangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang hidup serta peranan institusi dan lembaga yang ada sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari terdapat 5 kelemahan. Yang pertama, dalam pengaturannya, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 memberikan kewenangan terhadap kelembagaan adat di nagari. Namun di sisi lain cenderung membatasi ruang kewenangan adat dengan kelembagaan yang hadir sebagai perpanjangan tangan daerah di dalam nagari. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 hanya dibuat berdasarkan beberapa nagari yang ada tanpa berpedoman terhadap struktur nagari yang sebenarnya sesuai ketentuan Undang Adat 20. Yang ketiga, secara politik kebijakan, kembali bernagari dipandang sebatas membagikan simbol kearifan lokal, namun melupakan kewenangan lembaga adat yang sudah diatur dalam Pranata Adat Minangkabau. Yang keempat, dalam proses regulasi peraturan daerah ini, selain terlalu gesa-gesa, DPRD provinsi tidak melibatkan tokoh-tokoh adat dalam merumuskan ketentuan nagari, sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tidak berlandaskan dengan ketentuan kelembagaan adat sesuai dengan tambul sejarah adat alam Minangkabau, khususnya dalam cara mendirikan nagari. Nah, pada akhirnya, nagari yang baru harus menyesuaikan bentuk-bentuk kelembagaan sesuai ketentuan di dalam peraturan daerah. Yang kelima, dampak yang dihasilkan oleh peraturan daerah adalah terjadinya tumpang tindih fungsi di dalam kelembagaan adat seperti KAN dan LKAM, Bundo Kandong dan PKK, dan tumpang tindih landasan hukum antara Undang Adat 20, hukum Islam dan hukum formal. Nah, dari pembahasan dari awal sampai akhir terdapat kesimpulan yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari mengatur sedemikian rupa terstruktur adat tali Tigo Sapilin, Tigo Sajarang sebagai kepemimpinan kolektif beserta kewenangan di era reformasi. Nah, nagari yang terdiri atas kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 merupakan nagari yang memahami penyederhanaan menyesuaikan kepentingan daerah. Nah, dalam konsep kebijakan, kembali ke bernagari ini mencoba menyatukan kepemimpinan adat yang dipresentasikan oleh KAN dan pemimpin dinas, yaitu wali nagari yang berbentuk dualisme kepemimpinan dalam satu wadah nagari sebagai struktur pemerintahan terendah pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Jadi, masyarakat Minangkabau Sumatera Barat telah untuk sepakat berpegang pada identitas komunitas lokal, yaitu nagari. Nah, dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000, kemudian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari ditindaklanjuti Peraturan Daerah di kabupaten telah menguaskan kesempatan tersebut.